dibiayai atau diberi nafkah oleh sang suami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumih wa maddana bi asrari wa bikum fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakara al-musannifu as-sabab ats-tsalisa fi qawlihi, dan musannif menyebutkan sebab yang ketiga di dalam dawuh beliau, wa nafaqatuz zawjatil mumkinati min nafsiha wajibah, dan nafkahnya istri yang al-mumkinah, yang mentaati suaminya, ya. Min nafsiha, dari dirinya sendiri, al-mumkinah, yang memungkinkan, min nafsiha, dari dirinya sendiri, wajibatun, wajib, ala zawji, atas suami. Istri yang taat pada suami, maka dia pun juga dibiayai atau diberi nafkah oleh sang suami, wajib hukumnya. Kemudian walam makhtalafat nafaqatuz zawjati, dan ketika berbeda nafkah sang istri, bihasabi haliz zawji, disebabkan keadaan sang suami tidak sama dengan yang lain, seumpama bayyana al-musannifu dzalika fi qawlihi, maka musannif menjelaskan terhadap perbedaan itu di dalam perkataannya, wa hiya muqaddaratun, dan nafkah itu diperkirakan sesuai kebutuhan, gitu loh, diperkirakan. Fa in wa fi waqtin nusahi, in enggak ada fa-nya. Fa in kana az-zawju musiran, dan jikalau sang suami itu musir, orang yang mampu, wa yu'tabaru yasaruhu bitulu'i fajri kulli yawmin famuddatani, dan diperhitungkan mampunya suami bitulu'il fajri, dengan terbitnya matahari. Ketika sudah terbit, bitulu'il fajri, dengan terbitnya fajar. Ketika terbit fajar, artinya masuk waktu subuh, dalam keadaan itu dihitung dalam sehari penuh, gitu loh. Dia termasuk min musirin atau mu'sir, gitu loh. Kalau masuk musirin, famuddatani min ta'amin wajibani alaihi kulli yaumin. Famuddatani, maka 2 mud min ta'amin, dari makanan, wajibani, wajib, keduanya 2 mud itu, alaihi, terhadap suami, kulla yaumin, setiap hari, ma'alailatihi, beserta malamnya, al-mutaakhirati anhu, malam berikutnya, ya. Jadi anggaplah hari sekarang, gitu loh, dia termasuk min musirin, dia mampu nih, maka wajib muddatani 2 mud setiap hari, kullu yaumin ma'alailatihi, sampai nanti malamnya, gitu. Itu nanti malam itu namanya al-lailah al-mutaakhir anhu. Wajib li zaujitihi, terhadap istrinya, wajib nafkah 2 mud, ya. Kalau dia termasuk min musirin, artinya kalau bahasa sekarang mungkin makan 3 hari sekali, gitu loh, mungkin, ya. Makan sarapan pagi, ya, makan siang, kemudian makan malam. Nah, itu kewajiban bagi az-zauj al-musir,
suami yang tergolong mampu. Kemudian apa ini? Muslimatan kana aw dhimmiyatan, baik sang istri itu orang Islam ataupun kafir dhimmi. Hurratan kanat aw raqiqatan, baik istrinya itu merdeka ataupun budak. Wal muddani min ghalibi qutiha, dan dua mud itu dari ghalibi qutiha, kebiasaan makanan pokok daerah itu gitu loh. Makanan pokok sang istri. Ya kalau kita sekarang ya beras ya. Beras ada sebagian masih jagung, bukan roti, bukan kurma. Beda dengan di Arab ya. Kalau di kita masih beras ya. Beras itu gimana caranya cukup makan 3 kali sehari untuk istrinya gitu. Pagi, siang, sore. Pagi, siang, malam. Sarapan pagi, makan siang dan makan malam. Kira-kira demikian ya. Wal murad, dan yang dimaksud walibu qutil balad, yang dimaksud makanan pokok kebiasaan daerah itu adalah makanan pokok di daerah itu al balad. Min hintatin, baik itu biji gandum, atau syairin, atau biji syair juga gandum ya. Syair cuman mungkin beda apa ya? Beda macam lah. Kalau hinto itu gandum yang seperti apa, syair itu gandum yang seperti apa. Awairihim, atau yang lainnya. Hatal
hatta al-aqiti fi ahli badiyatin yabtatunahu, sampai keju fi ahli badiyah, bagi penduduk pedalaman, yaqtatunahu, yang mana mereka jadikan makanan pokoknya di pedalaman mungkin keju sama roti, maka itu yang juga yang dikasih ke istri gitu loh. Wa yajibu lizaujati minal udum. Mungkin sampai sini dulu ya. Wallahu taala alam bisawab.